Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim Al-Iman yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka ta'liman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita menjadi catatan amal baik, menjadi catatan amal soleh yang insyaallah akan Allah berikan hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam ay mabruratan bitta'lim semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu pada sehat kok? Alhamdulillah. Ada yang masih sakit? Ada yang lagi sakit? Insyaallah mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya ini. Mudah-mudahan Allah menyehatkan, amin. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang sedang sakit. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena pada hakikatnya apapun yang Allah berikan itu yang terbaik dari Allah untuk menguji kesabaran kita. Kesabaran orang yang sakit, kesabaran orang yang sedang mengurus orang yang sakit. Semuanya tidak akan ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyehatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong sakit, sebetulnya saya tuh masih ada pilek-pilek bindeng. Iya. Maklum barangkali masih ke bawah suasananya. Kan baru 2 minggu. 2 minggu mah biasanya mah masih apa ya, belum terbiasa kembali gitu ya. Ada yang baru pulang ibadah haji? Ada? Mana itu? Ya Allah, karim Muhammad Rasulullah ya. Masya Allah.
CP Rasulullah, orang yang baru pulang, insya Allah itu malaikat masih mengelilinginya. Makanya disunahkan, bagus bagi orang-orang yang tidak berangkat itu bersilaturahmi dengan orang yang baru pulang. Kenapa? Doanya insya Allah masih mustajab di hadapan Allah. Dan orang yang baru pulang itu insya Allah kama waladathu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jam berapa? Dipesan sama Bu Arum soalnya. WA mana Bu Arumnya? Ada ya Bu Arum. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pengajian kali ini saya ingin mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang 107 sampai dengan ayat 108. Ada yang hafal? Surat Al-Kahfi hafal? Enggak. Disunahkan kalau kita ingin dihindarkan dari fitnahnya Dajjal laknatullah nanti di akhir zaman, maka disunahkan kita harus memperbanyak Quran surat Al-Kahfi membaca. Ketika malam Jumat, malam apapun silakan, tetapi kita disunahkan, ya, disyariatkan harus memperbanyak Quran surat Al-Kahfi. Makanya saya pikir insya Allah pada hafal, atau minimal ayat 107, 108 apa? Hafal ya? Insya Allah. Jangan salah loh, surat Al-Kahfi itu adalah memudahkan manusia untuk berangkat ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Iya, kan saya sudah pernah beringat ya, memperbanyak baca Quran surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Waqiah, surat Al-Hajj, surat Al-Hasr, surat Al-Mulk, surat Yasin, surat Al-Ikhlas, dan yang terakhir sering-seringlah melihat-lihat surat tanah, surat emas, jual, pergi ke bank, bayar BPIH, maka insya Allah berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena gitu ada yang tanya, Ustaz gimana sih caranya? Ya caranya daftar. Ya ada nggak amalannya? Ada. Memperbanyak baca Quran, jangan ketinggalan sholat tahajud, jangan ketinggalan sholat duha, jangan ketinggalan sholat taubah, jangan ketinggalan sholat hajat. Yang terakhir, punya duitnya jangan digegem baik, bayar insya Allah. Ini mah hitung-hitung ngobrol baru pulang belah. Ya, Masya Allah. Ingat, orang yang sudah punya tapi dia tidak daftar, dia tidak mau berangkat, tidak punya keinginan untuk berangkat, Allah ancam man kana di sa'atin falam yahid falyamut insya'a yahudiyyan aw nasraniyan. Paham boten? Boten? Sebagian memahami insya Allah. Man kana di sa'atin, barang siapa orang yang sudah memiliki sesuatunya itu materi, uang. Man kana di sa'atin falam yahid, dia tidak berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji, tidak punya keinginan, itu duitnya digegem baik, nggak disetorkan ke bank. Maka kata Rasulullah, falyamut insya'a yahudiyyan aw nasraniyan, maka bersiap-siaplah dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.
Na'udzu billah summa na'udzu billah ini. Makanya kalau habis dapat areal, porsikan dapat untuk suami istri 50 juta, blek masukkan. Nah, wong Ustaz kesuwean dia berangkat. Sekarang tuh Ibu, kalau daftar sekarang berangkatnya itu 21 tahun yang akan datang. Wih, ada yang sing surat tuh. Gini, ya. Namun daftar seniki, daftar sekarang, maka porsinya akan berangkat 21 tahun yang akan datang. Terus Ustaz pripun ke? Mulanya pun jadinya mah enggak berangkat kalau begitu. Jangan khawatir. Ibu misalkan jam 11 sama bapak berangkat ke bank, mau setoran bayar haji misalkan, sudah beres kata orang bank, sana ke Kementerian Agama serahkan. Tiba-tiba karena ibu tuh anak lagi nggak ada, bapaknya lagi males bawa mobil, pakai motor, ting bating naudzubillah, misalkan di tengah jalan jebret saja tabrakan, blok meninggal, maka di hadapan Allah orang yang sudah melakukan seperti ini sudah dicatat melaksanakan ibadah haji. Paham betul? Makanya lamun insya Allah lamun kita punya anak, kalau kita punya mantu, punya saudara yang kelihatan dia sudah mampu, jangan berpikir lamanya, yang penting niatnya kita lakukan. Kalau sudah dilakukan, maka insya Allah kita akan terlepas dari ancaman Allah tadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Tetapi sebaliknya, misalkan ibu-ibu baru saja dapat areal ngejual tanah 1 petak, alhamdulillah lakunya misalkan 10 miliar, padahal cuma 100 meter di tanah. Karena kuasa Allah kan tidak menutup kemungkinan. Dapat ajam itu mau daftar haji, cuma niat saja, tapi duitnya malah disimpan di deposito, bukan untuk bayar BPIH berangkat haji, bukan di deposito atau ditabung di tabungan, bukan tabungan haji, atau saking apa ya, malasnya ke bank disimpan di lemari. Ya, tiba-tiba 2 hari setelah itu malakal maut datang menjemput kita, mati namanya, meninggal, maka itu dicatat oleh Allah bagaimana orang yang dalam keadaan mati Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Jadi jangan khawatir. Sekarang itu kalau ada usianya sudah 60 tahun, 60 tahun ibu-ibu usia sudah 60 tahun, daftarnya sekarang, maka masih ada kemungkinan kalau sudah 3 tahun itu bisa berangkat. Itu waiting listnya nunggu di antara para lansia. Jadi ada prioritas. Makanya kalau sudah usia 60, kita mesume, kita memales. Sekarang 60 tahun ditambah 20 tahun lagi, 80 tahun lah kita ini bisa apa nantinya. Jangan berpikir begitu. Kalau sudah ada, setorkan ke bank, pergi ke Kementerian Agama, katakan saya sudah 60 tahun, dibuktikan dengan KTP, maka kalau sudah 3 tahun samperin lagi tuh. Mudah-mudahan sudah masuk dalam waiting listnya. Itu ada prioritas. Ini kan jarang orang yang paham, makanya saya sampaikan. Tapi jangan juga ibu percaya kalau ada yang mengiming-imingi. Iming-imingi gimana Pak Ustaz? Nih ke saya ke sini. Kalau ke saya mah insya Allah setahun juga bisa berangkat, yang penting mah 500 juta. Bohong.
tidak mungkin bisa kecuali ONH plus. Ya, kecuali ONH plus pun itu adalah ada travel yang diakui oleh pemerintah. Ini mah mendorong semangat, jangan patah semangat bahwa usia berapapun kalau Allah katakan pun maka saya pun insya Allah akan memberangkatkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut konten pengajian. Lanjut. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan 108. Di mana dalam ayat tersebut Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Masya Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman, bahwa orang yang beriman tatkala mereka sudah meninggal dunia maka Allah akan masukkan yang bersangkutan ke dalam kenikmatan yang sangat tinggi di hadapan Allah, yakni surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Betul tidak di Quran yang itu? Ada ya? Halo? Ada? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah ya. Ini kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, di situ coba lihat. Allah katakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jelas, satu syaratnya Allah akan memasukkan manusia ke dalam surga firdausnya Allah. Yang pertama syaratnya adalah beriman kepada Allah. Amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ustaz, amal soleh itu apa sih? Amal perbuatan yang kita lakukan yang itu mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah amal soleh. Kadang-kadang amal soleh itu tergantung tempat, tergantung waktu. Betul tidak? Ibu kalau puasa di hari tasyrik boleh tidak? Padahal itu perbuatan baik, tapi tidak boleh hari tasyrik. Atau ibu kalau laki-laki misalkan sholat Jumat tapi hari Kamis, boleh tidak? Nah itu tidak bisa. Jadi amal soleh itu adalah perbuatan yang mendatangkan pahala di hadapan Allah, yang dilakukan tergantung tempat dan waktu. Maksudnya apa? Mengikuti manhajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingat ini bulan apa? Bulan Hijriah. Muharram. Ada yang puasa tanggal 9-10 bulan Muharram. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau dari tanggal 1 hebat. Ustaz, saya mau tanggal 9-nya aja bagus. Ustaz, saya mau tanggal 10-nya saja bagus. Ustaz, saya mah tidak sama sekali, besok mulai puasa. Iya. Kok Ustaz puasa di bulan Muharram? Mana perintahnya? Ada nggak
perintahnya puasa di bulan Muharram? Ada nggak? Ada nggak? 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 Masya Allah. Ibu kenal dengan puasa Tasyu'a atau puasa Asyura? Ada yang puasa Asyura? Ada? Insya saya mah yakin, hakul yakin, ainul yakin kalau jamaah al-iman banyak yang melaksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang melaksanakan mah, ada yang tidak mah sama aja enggak. Dari mana Ustaz ingat ayat Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36? Allah katakan, apakah bunyinya? Inna iddatas syuhur inda Allah isna asyara syarqan fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tamliku fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah katakan, kenapa kita disyariatkan puasa kemarin itu? Ini kaitannya dengan amal soleh. Ini kaitan Allah menjanjikan surga Firdaus bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin mengkhianati janjinya. Janji Allah pasti terbukti. Pasti terbukti janji Allah. Kalau Allah katakan innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah masukkan ke dalam surga Firdausnya Allah, itu pasti terjadi. Salah satu amal soleh itu kadang-kadang ada waktunya, ada jumlahnya, ada tempatnya. Keutamaannya itu, maka berkaitan dengan bulan Muharram, Allah katakan sesungguhnya bilangan bulan dalam 12 bulan itu ada 4 diantaranya bulan haram, bulan yang dimuliakan. Yang mana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Maka ketika 4 bulan itu fala tadlimu fihinna anfusakum, kamu jangan berbuat dolim terhadap diri kamu di 4 bulan tersebut. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat dolim. Kalau tidak berbuat dolim apa Ustaz? Beramal soleh. Apa amal soleh yang bisa dikerjakan Ustaz? Banyak. Salah satunya menghormati bulan Muharram adalah dengan puasa pada hari Asyura. Tidak ada kalau perintah hadisnya mah, tetapi kita dalam rangka memuliakan dan mengambil fadilah. Coba bayangkan kalau yang 4 bulan tadi itu, yang pertama Muharram, sekarang kalau sebelum Muharram bulan apa? Dzulhijjah kan ya? Dzulhijjah itu adalah bulan haji. Orang yang mau berangkat haji dia harus sudah namanya itu ihram. Ihram itu kan menahan diri. Maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri. Maka di bulan Muharram sebagai simbol kita menghormati bulan haram, sebagai kita memuliakan bulan haram, kita isi dengan amal soleh. Yang tadinya pengajiannya kalau di Al-Iman sebulan 4 kali cuma hadir 2 kali, maka di bulan haram jadi 4 kali. Itu amal soleh.
Yang tadinya kalau di bulan selain bulan haram ngaji Quran kita tidak pernah satu bulan tamat, di bulan haram khotam kita. Yang tadinya tidak pernah kita bersedekah ke masjid salim, ke anak yatim, di bulan haram ditingkatkan oleh kita. Itu namanya kita memuliakan bulan haram yang Allah perintahkan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kana, maka mereka itu kata Allah, lahum, mereka itu jannatul firdausi nuzula, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang namanya kenikmatan surga itu memang itu tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, tidak bisa dirasakan dengan hati, tidak bisa didengar oleh kuping, tidak bisa dilihat dengan mata. Itu adalah kenikmatan akhirat. Kadang-kadang dulu kita mau akhirat baik. Yang uripana ngendi kan hari orang akhirat mah. Nggih. Berapa tahun usia kita? 60. Rasulullah usianya berapa? 63. Kalau Allah memberikan kesempatan hidup 61 hari, berarti sisanya tinggal satu hari lagi. Masya Allah. Masya Allah. Kenikmatan surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dibayangkan ibu, bahwasanya yang namanya surga firdaus itu Allah gambarkan terbuatnya dari emas, merupakan kenikmatan tertinggi di hadapan Allah. Kalau sudah masuk tidak akan mau lagi keluar dari dalamnya. Itu adalah kenikmatannya. Silakan buka, nanti datang ke rumah dibuka Quran surat Al-Kahfi. Makanya wajar kalau kita disunahkan untuk senantiasa menderes itu dawam membaca Quran surat Al-Kahfi. Saya titip ya Bu ya, kita jangan sampai pengajian di mana-mana malam Jumat mah kayaknya terangnya sama jadi pongan jangan di rumah itu tuh. Bila kalau sudah malam Jumat datang, kita bukan mengkhususkan ibadah di malam Jumat, harusnya tiap malam. Tetapi kalau di malam lain tidak bisa, sayyidul ayam itu adalah malam Jumat. Maka kita berusaha tuh di malam itu bacalah Quran surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Qamar, surat Kahfi, itu diantaranya. Ya, diantaranya. Kenapa? Bahkan kalau kita senantiasa membaca Quran surat Al-Kahfi, yang mana sih pertamanya surat Al-Kahfi? Ya. Iya. Itu diupayakan ayat 1 sampai dengan 10. Minimal itu didawam. Setiap kita habis sholat juga dibaca, tidak jadi persoalan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman syahidin min ladun wa yubasyir. Alhamdulillah. Ternyata benar-benar kalau ibu-ibu ingatannya masih kuat. Padahal saya yakin itu hafalan waktu kita masih di madrasah diniyah ini. Iya kan? Saya yakin sudah usia 40 tahun boro-boro ngapalin Quran. Ibu ya sibuk dengan yang lain. Makanya itu kalau sudah nempel insya Allah tidak akan lupa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu diupayakan. Quran surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat yang ke 107 sampai dengan 108, atau yang lebih utama itu adalah ayat 1 dengan sampai 10. Di sana kita akan dihindarkan dari fitnahnya Dajjal laknatullah nanti di akhirat, nanti di akhir zaman. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah menghindari kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali. Kenapa Bu? Iya. Ya,
Nah, kembali bahwa tadi Allah katakan orang yang beriman dan beramal soleh itu dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, ya. Karena di sana jelas, ya, Allah katakan sekali, Jannatul Firdaus nuzula. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus Allah orang yang beriman dan beramal soleh. Muncul pertanyaan bagi kita, Ustaz, saya kan sudah beriman, saya sering amal soleh, apakah saya berhak untuk masuk surga Firdaus? Insya Allah. Tetapi jawaban yang paling mutlak, silahkan buka Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu adalah jatah orang yang beriman dan beramal soleh yang Allah akan masukkan ke dalam surga Firdaus dari keimanan dan amal solehnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Allah katakan, ulaika humul warisun. Mereka itu mewarisi. Apa mewarisinya? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Masya Allah, jelas bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, Allah katakan mereka akan mewarisi surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa surga Firdaus adalah tahapan surga yang paling tinggi kenikmatan yang di hadapan Allah. Apakah semua orang yang beriman dan beramal soleh? Tidak semuanya menurut Quran surat Al-Mu'minun. Siapa? Yang pertama dia beriman dan beramal soleh, tetapi dia senantiasa alladzina hum fi sholatihim pojok masahun katanya. Di atas yang di atas jawabnya. Tukang kayak gitu. Awal alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang beriman beramal soleh, dia senantiasa sholat penuh dengan kehusukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, yang akan mewarisi surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta di dalam iman dan amal solehnya dia senantiasa sholat dan sholatnya khusyuk. Ustaz, gimana khusyuknya sholatnya? Masya Allah, kelas kita maksudnya kadang-kadang kita mau sholat usolli fardhal maghrib salasa ma'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabir walhamdulillah. Ayo Bapak mungkin bukan kadang-kadang kita banyak kadang-kadang kita lalu bagaimana ke sholat khusyuknya itu? Pusatkan pikiran kita, bukan tidak mengingat apa-apa, tapi jangan diingat. Itu khusyuk, hudurul qalb, hadirkan hati kita. Itu adalah sholatnya khusyuk. Sementara Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un alladzina yarisuna al-firdaus.
Sungguh bahagia orang yang beriman, beramal soleh akan mewarisi surga Firdaus, asal syarat pertamanya khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Kalau Sayyidina Ali itu saking khusyuknya sholat Sayyidina Ali itu kalau berperang kena tertancap panah, anak panah, maka beliau akan dicabutnya sedang melaksanakan sholat. Itu Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Ketika dicabut tidak kerasa. Itu Sayyidina Ali. Rasulullah beda lagi, para sahabat beda lagi, tabi'in beda lagi, atba'ut tabi'in beda lagi, para ulama beda lagi, kita beda lagi. Kita lagi cantengan. Tahu cantengan? Cantengan ikuku jempol sikile sing abu ya, bengkakan ya. Ada lagi sholat enggak sholat enggak kerasa apa-apa. Itu barang lagi sholat usolli fardhu subhi rakaat ini. Usolli fardhu subhi ya Bu ya. Jangan usolli fardhu subhi. Benar enggak? Tapi usolli fardhu subhi. Kenapa usolli fardhu? Kan alif lam menghadap shad. Jadi masuk ke shadnya. Ada lagi usolli fardhu asri itu al. Hati-hati ya, iya kadang-kadang mah kelibet. Kembali lagi ke jempol jantengan. Iya. Dan lagi enggak sholat maka kerasa. Kita nanya, barang lagi sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Masya Allah, dari cantengan doang berjalan kemana-mana. Iya kan? Ujungnya mah apa sholatnya kayak Bismillah dodok baik sholatnya. Padahal macam tengah doang. Emang gak boleh Ustaz kalau sholat sambil duduk, boleh tidak? Boleh, silakan. Apalagi ada yang dirasa, boleh. Tetapi jangan terlalu dibiasakan. Ya, karena beda fadilahnya. Orang yang sholat berdiri, orang berbaring, orang duduk ya berbeda tentu pahalanya. Fadilahnya akan berbeda. Ya, kita kan begitu. Lalu Ustaz bagaimana agar kita khusyuk? Pertama, jaga dari awal kata saya. Dari awal betul ketika kita mau sholat harus jaga kondisi-kondisi yang akan mengarahkan kepada khusyuknya sholat kita. Maksudnya apa Ustaz? Kalau jempolnya lagi ada sakit, kok kelihatan ada darahnya, ngomong itu apa ya? Ya di dalamnya itu ada. Maka sebelum sholat itu dibersihkan dulu. Itu cara agar kita mencapai derajat khusyukan. Nanti jangan sampai ketika sholat Allahu Akbar, barang kita mau ruku, ceret dianya pecah, darahnya keluar, ceret kena sajadahnya, ada darahnya. Darah itu kan tidak boleh kena tempat sholat, jadi tidak sah, tidak suci jadinya. Maka di awal harus betul-betul kita pelihara. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk, hudurul qalbi. Hadirkan hati kita, ya. Hadirkan hati kita. Hati kita. Usolli fardhu. Ustaz di sana mah enggak pakai usolli, ya udah enggak apa-apa, silakan saja. Itu mah sunnah. Ya, bukan wajib. Yang wajibnya mah niatnya. Niat saya sholat itu adalah wajibnya. Mau berbeda itunya mah nggak usah diperdebatkan, nggak usah kalau itunya. Yang penting sholatnya masih dengan menggunakan bahasa Arab, terutama membaca Quran surat Al-Fatihahnya. Ya, kalau sudah sholat Allah Maha Besar, misalkan ya Allah Maha Besar, nah itu sudah menyimpang. Tapi kalau Allahu Akbar di sini masih benar. Kadang lagi ada Allahu
Akbar. Benar. Ada lagi Allahu Akbar. Benar. Yang tidak benar apa? Allah Maha Besar. Itu yang salah. Apa artinya? Dia tidak menggunakan bilaghatil Arabiyyah. Itu tidak ada karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Allahu Akbar, mau bagaimanapun silahkan, ya. Itu mah yang penting kita hudurul qalb. Minimal kata Imam Al-Ghazali menghadirkan hati itu ketika kita takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram? Ayo yang mana? Wis Ustaz kayak lagi ujian anak dunia hanya banyak kita. Ya enggak, ini mah cuma untuk membangun interaksi. Saya juga hakul yakin pasti sudah pada tahu, tapi kadang-kadang itu lupa begitu. Maklum usia dari pada itu ibu yang ngomong bukan saya. Iya, kadang-kadang. Yang mana takbiratul ihram itu? Kalimat Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram. Maka kalau ibu sholat tidak Allahu Akbar, tidak melafalkan kalimat Allahu Akbar, la sholata, tidak termasuk itu terhadap sholat. Tapi dia malah lagi senang. Iya dong, apa bedanya? Gitu kan? Senang. Tapi kalau itu Allahu Akbar, sah tidak? Sah, tidak apa-apa, karena dia mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka ketika khusyuk itu kata Imam Al-Ghazali, minimal ketika mengucapkan Allahu Akbar itulah minimal. Di situ kita tidak usah ingat harta kita, tidak usah ingat anak kita. Yang kita ingat Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jangan sampai mulut mah Allahu Akbar. Waduh siru laki kita diam. Waktu siru aja. Berarti itu tidak Allah Maha Besar lagi kalau begitu. Pusatkan minimal di situ ketika kita takbiratul ihram. Karena itu merupakan rukun dari sholat. Rukun sholat ada berapa? Si Ustaz Panakon mani kita mah yang harus mungkin bahas. Itu tadi takbiratul ihram itu. Yang kedua rukun sholat itu ada yang 17, ada yang 13, ada yang 18. Ya, yang 17 atau 18 itu semua gerakan termasuk tumaninah di dalamnya adalah rukun. Kalau satu saja lepas maka sholat kita tidak akan sah. Maka tidak salah kalau Allah katakan fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Enak Quran insya Allah. Makanya kalau lagi pusing, lagi bete, lagi stres, ambil wudu, ambil Quran. Syifaa'ul linnas, menjadi obat dari setiap penyakit. Ibu kalau mau tahu, ya ini bukan mu'adham nafsa. Saya sebelum datang ke sini lagi vertigo, lagi apa ya, sakit kepala di pojok sini. Ketika saya sudah salam di sini membaca Quran, kok keringat keluar hilang langsung. Doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah kan? Insyaallah. Makanya mungkin Bu Haji ya, pas kita datang ke sana, doa yang pertama itu kita panjatkan kepada Allah ketika pertama kali melihat Ka'bah, jangan minta yang lain. Ya Allah, sehatkan saya. Itu yang pertama. Maka insya Allah akan terus lancar. Bu Haji di tahun berapa kemarin? Oh barang ya? Karena mungkin karena ada kurang lebih 500, jadi kadang-kadang kan begitu ya. Tadi sampai mana? Bi jannati yatasaalun, Allah katakan. Wajar kalau Allah katakan banyak orang yang sholat
tetapi dia tidak termasuk pada golongan orang yang mengerjakan sholat, bahkan dia akan masuk ke dalam neraka sakornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak memelihara rukunnya, tidak berusaha untuk khusyuk, apalagi masuk dalam kategori orang yang mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hudurul qalb. Kalau kita ingin berusaha menghusyukkan diri, yang pertama hudurul qalb, hadirkan hati kita, ciptakan suasananya agar menjadi khusyuk. Ibu misalkan mau sholat, kebetulan bapaknya mau datang, sudahlah masak air dulu biar bapak datang, airnya sudah panas, langsung nanti setelah selesai sholat dibikinkan kopi, betul. Kan betul ya, enak begitu ya. Tetapi jangan salah ketika sholat, Allahu Akbar, sini mau kita lagi masak air, jangan-jangan sini kompornya meleduk, jangan-jangan, gitu kan ya. Makanya apa? Kalau mau masak dulu, selesaikan. Maka kita tidak akan terganggu lagi dengan suasana seperti itu. Hudurul qalb, hadirkan hati, ciptakan suasana. Lalu kemudian yang kedua kata Imam Al-Ghazali, kalau mau khusyuk, tafahum. Apa Ustaz tafahum itu? Pahami apa yang kita ucapkan, resapi gerakan-gerakan yang kita laksanakan. Makanya tidak usah senam tiap hari Kamis atau hari Jumat. Kalau orang ingin sehat badannya, lagi sakit beyek itu apa ya? Sakit pinggang, sok resapi gerakan sholat, insya Allah itu akan berkurang, insya Allah. Maksudnya apa Ustaz? Allahu Akbar, ini gerakan yang dirasakan. Allah ketika rukun rasakan, maka itu insya Allah akan menjadi dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi obat kita. Apalagi kalau ibu-ibu mah insya Allah sholat itu pasti malamnya sudah jam 2 sholat, segala sudah sholat, dipelihara itu betul gerakannya, maka insya Allah akan menjadi terapan. Ini saya baca di bukunya Abu Sangkan, mencapai gerakan khusyuk di dalam sholat. Saya juga masih jauh, kita masih jauh, tetapi ini keterangannya begitu, maksudnya dia begitu. Tafahum, pahami. Usolli fardhu maghrib. Ada mengucap, tapinya apa? Nah, tadi apa yang diucapkan? Usolli pokoknya mah. Mau sholat, gitu misalnya. Usolli fardhu maghrib misalnya sholat mustaqbil Ka'bah dari Allah. Hati itu sambil berjalan bahwa saya akan menunaikan kewajiban ini di hadapan Allah sebanyak 3 rakaat. Itu ada di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka akan hilang semua. Allahu Akbar. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya pun juga harus dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Di sini maka akan susah untuk mencapai derajatnya. Tapi kalau kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah diresapi di hati, maka insya Allah akan mendatangkan kehusyukan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama yang akan mewarisi surga firdausnya Allah itu adalah orang-orang yang khusyuk ketika dia mengerjakan sholatnya. Khusyuk itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisanya seperti ini, lakukan seperti itu. Tapi kita persiapkan dulu dari awal. Maksudnya begitu. Lalu yang kedua, ya kata Quran surat At-Taubah tadi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, ini kan beruntun dari Quran surat Al-Kahfi 107 108, lalu kemudian ke At-Taubah ayat 36, lalu kemudian nyambung lagi ke Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai dengan yang 11. Yang keduanya apa Ustaz?
orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Kalau mewarisi bagaimana sih? Ibu punya anak laki-laki, ibu meninggal, bapak meninggal, maka anak itu mewarisi tidak? Mewarisi, maka mutlak dia akan kebagian. Maksudnya kata Allah, orang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan, mutlak akan diberikan surga Firdaus. Yang penting dia pertama sholatnya khusyuk, yang kedua walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Apa Ustaz walladzina hum anil lagwi mu'ridun itu? Yakni dalam hidupnya wahum anil lagwi mu'ridun, menghindarkan perbuatan yang tidak ada gunanya. Ini ayat Quran. Sok silahkan dibuka lagi Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Ya, itu jadi ya orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak berfaedah, apalagi mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan haram, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram sekarang ini. Insya Allah, karena Allah akan melipat gandakan, Allah akan terus melipat gandakan perbuatan baik di bulan haram. Masya Allah, kadang-kadang ada yang tanya ke saya, Ustaz, coba kasih resep kenapa saya ini bukan di sini, di jauh di sana. Kenapa itu saya sudah punya anak? Kenapa emang itu kan bagus sudah punya anak? Iya Ustaz. Terus kenapa? Saya tuh kadang-kadang sedihnya kenapa? Anak saya usianya sudah hampir 42 tahun, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Lalu persoalannya kenapa ibu? Ini ngadu ke saya. Ya Allah Ustaz, ibu yang mana? Kalau punya anak sudah 42 tahun belum datang jodohnya. Apa sih Ustaz yang harus saya lakukan? Dosa apa saya ini Ustaz? Saya bilang tidak ada dosa-dosa berdosaan. Semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setidaknya coba kita lakukan amal soleh yang berlebih pada bulan haram. Itu ngobrol sama saya sebelum berangkat haji. Berarti di bulan Dzulqa'dah. Maksudnya apa Ustaz? Ibu silakan sedekah selama 40 hari, lakukan, tidak boleh terputus. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengijabah. Ternyata barakallah, qadarullah, dengan qadar Allah, entah mungkin itu sudah takdirnya seperti itu, saya pulang ternyata sudah melaksanakan pesta pernikahan. Apa artinya? Allah akan mendatangkan sesuatu kalau kita lebih meningkatkan amal yang amal soleh, terutama di bulan-bulan haram. Insya Allah. Makanya di bulan haram itu yang harus diperbanyak ibu. Pertama, anibu ilallah, kembali kepada Allah, istighfar, sholat taubat. Itu yang harus kita betul-betul perbanyak. Ya, pertama istighfar dan sholat taubat. Yang kedua, bersedekah terutama kepada anak-anak yatim. Maka insya Allah itu adalah pahala yang akan mengalir terus kepada kita, apalagi pada bulan haram ini pahala yang akan dilipatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali karena memang waktunya sudah jam 17.03. Kalau kita kesorean, ini kan takmir tentu harus membereskan dulu tempatnya. Mati sakit. Kenapa? Di rumah sakit. Di rumah sakit? Iya. Semuanya? 2 orang. Oh iya, ya yang warna ini duanya. Nah, makasih. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan-pertemuan yang lain yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.